Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tugas besar praktikum basis data dengan judul Perancangan Database Perpustakaan Distrik Ruja. Next. Adapun anggotanya terdiri dari Syahnas Ferdiansyah dengan NIM 2010102169, ada Kukuh Dwi Saputra dengan NIM 2010102194, dan saya sendiri Safira Anggraini Irawan dengan NIM 20102162. Next. Adapun latar belakang, perkembangan teknologi semakin hari semakin cepat. Tak dapat dipungkiri, kini banyak sekali artikel-artikel, sumber berita hingga jurnal web berada di internet. Tetapi, tempat-tempat tersebut masih dianggap kurang valid bila digunakan sebagai referensi untuk sebuah laporan, karya tulis, skripsi, hingga penelitian. Perpustakaan masih menjadi tempat penting untuk mencari sumber informasi. Walaupun perkembangan teknologi terus berjalan, perpustakaan senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi mahasiswa yang sedang skripsi ataupun melakukan penelitian untuk melakukan kajian-kajian mereka. Dapat dilihat bila perpustakaan memiliki ruang yang sedikit untuk menyimpan rekapan data perpustakaan, dikarenakan banyaknya tempat atau ruangan yang digunakan untuk menyimpan buku, jurnal, hingga majalah ataupun koran. Sehingga perpustakaan perlu ruang lebih untuk menyimpan datanya. Pada era 4.0, penggunaan device semakin mudah dan banyak. Kaum generasi Z mulai menggunakan device untuk menyimpan berkas dengan sistem digital atau berbentuk data, tidak lagi berbentuk cetak atau hard copy, yang memiliki berbagai kemungkinan hilang seperti terbakar, hingga habis dimakan rayap, hingga basah terkena air. Keuntungan penyimpanan data secara digital juga dapat menghemat penyimpanan ruang dari dunia nyata ke suatu penyimpanan digital atau device storage. Keuntungan lain dapat berupa menyimpan lebih banyak data. Dengan begitu, kami kelompok 7 ingin melakukan simulasi penyimpanan data perpustakaan berbasis digital dengan memanfaatkan database sebagai tempat penyimpanan digital sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan di dunia nyata dan memperbanyak penyimpanan data untuk kedepannya bila mana terdapat banyaknya data yang perlu disimpan. Next. Adapun tujuannya, aplikasi yang diusulkan pada tugas besar ini bertujuan mencari solusi dari permasalahan yang ada antara lain, yang pertama, membangun sistem database perpustakaan secara digital. Yang kedua, menyediakan pelayanan perpustakaan berbasis digital. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Shanas Ferdiansyah. Oh ya, oke. Selanjutnya ada IRD. Pengertian IRD, model data dengan diagram hubungan entitas. Entity Relationship Diagram adalah salah satu pemodelan berbasis pada persepsi dunia nyata yang mana terdiri dari kumpulan objek dasar yang disebut dengan entitas atau entity, dan hubungan antara objek-objek tersebut dengan menggunakan perangkat konseptual dengan bentuk diagram. Sebelum menggambar IRD, sebaiknya ditentukan tingkat derajat atau degree tiap entitas. Adapun yang dimaksud dengan derajat adalah ukuran yang lain secara kompleks pada hubungan data. Sebuah derajat pada hubungan entitas adalah nomor entitas yang berpartisipasi pada relasi atau hubungan. Pada kasus kita memiliki 4 entitas, yaitu entitas buku, petugas, anggota, dan peminjaman. Pada entitas buku tersendiri memiliki 6 atribut, yaitu penulis, judul buku, ID buku, kode buku, penerbit, dan tahun terbit. Buku memiliki suatu hubungan, yaitu dipinjam dengan peminjaman.
Yang kedua ada entitas anggota dengan atribut nama, ID anggota, nomor telepon, dan alamat. Entitas anggota juga memiliki satu hubungan, yaitu melakukan peminjaman ke entitas peminjaman. Yang ketiga ada entitas tugas dengan atribut ID petugas, nama, nomor telepon, dan alamat. Entitas petugas sendiri juga memiliki satu hubungan, yaitu pelayanan dengan peminjaman. Yang terakhir ada entitas peminjaman dengan atribut ID anggota, nama, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Entitas peminjaman sendiri memiliki 3 hubungan, yaitu dengan 3 entitas berbeda, yaitu dengan entitas petugas, buku, dan anggota. Dengan anggota sendiri itu melakukan, dengan buku sendiri yaitu dipinjam, dan dengan petugas itu dilayani. Dikarenakan entitas peminjam memiliki 3 hubungan, maka garis terdapat huruf N menandakan memiliki hubungan lebih dari 1. Dan pada tabel buku, anggota dan petugas ke relasi terdapat angka 1, yaitu menunjukkan hanya memiliki 1 hubungan. Selanjutnya ada program, yaitu pembuatan database. Dengan cara create database, nama database dengan kelompok kita yang namanya itu tugas kelompok 7. Kemudian lakukan use tugas kelompok 7 agar bisa memastikan apakah database tersebut sudah tersimpan dan kita gunakan. Jika sudah tersimpan dan digunakan, kemudian lakukan show database untuk mengecek apakah database tersebut sudah masuk. Selanjutnya terdapat 4 tabel, yaitu tabel data buku, tabel data anggota, tabel data petugas, dan yang keempat ada tabel data peminjaman. Yang pertama ada query untuk membuat tabel. Yang pertama ada create table, tabel buku dengan rincian penulis varchar 20, judul buku varchar 31, ID buku float 4,1 dengan not null auto increment. Pada buku char 1, penerbit varchar 20, tahun terbit year, dan primary key berada di ID buku. Yang kedua, membuat tabel anggota, yaitu dengan rincian ID anggota integer 5, not null auto increment, nama varchar 10, alamat varchar 10, telepon integer 10, dan primary key berada di ID anggota. Yang ketiga ada create table petugas, yaitu untuk membuat tabel petugas dengan rincian ID petugas integer 5, not null auto increment, nama varchar 10, telepon integer 10, alamat varchar 10, dan primary key berada di ID petugas. Yang keempat, membuat tabel peminjaman dengan rincian ID anggota integer 5, nama varchar 10, ID buku float 4,1, tanggal pinjam date, dan tanggal kembali date. Berikut screenshot dari program pembuatan tabel. Setelah membuat tabel, maka lakukan fungsi describe untuk mengecek apakah tabel sudah terbuat dan tersimpan dalam database. Di bawah ini ada screenshot describe tabel peminjaman, itu untuk mengecek apakah tabel peminjaman sudah tersimpan atau belum. Kemudian kita menyisipkan atau menambahkan kolom baru pada tabel pada tabel petugas dengan fungsi alter table. Nama tabel yaitu tabel petugas, add, jenis kelamin atau nama kolom yang akan kita tambahkan. Char 1, after nama yaitu setelah kolom apa. Jika sudah, maka lakukan kembali describe tabel petugas untuk melihat dan mengecek apakah kolom tersebut sudah masuk ke dalam tabel atau belum. Dan pada screenshot sudah tertera telah ada jenis kelamin yaitu kolom baru pada tabel petugas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Koko Dwi Saputra. Baik, terima kasih Sanas.
Kemudian setelah membuat database, pembuatan tabel hingga menambahkan kolom baru pada tabel, selanjutnya yaitu menggunakan fungsi load data dengan memasukkan data anggota dan data petugas menggunakan Notepad. Lalu kemudian selanjutnya menggunakan fungsi insert seperti terlihat di screenshot di samping, menggunakan fungsi yaitu mengetikkan insert into untuk memasukkan data secara langsung ke dalam tabel. Kemudian kita dapat mengetahui jumlah buku yang sama yang dipinjam menggunakan query select, kemudian star, from nama tabel yaitu tabel peminjaman, where left, ID buku, koma 3, lalu nama dari kode buku yang diinginkan. Kemudian terdapat juga fungsi query count untuk mengetahui jumlah buku melalui ID buku. Lalu query delete untuk menghapus data anggota beralamatkan Dures. Di screenshot di bawah ini nama Dures sudah dihapus. Lalu ada juga fungsi query update untuk mengubah data pada tanggal kembali, yang mana sebelumnya ini tanggalnya yaitu 2020 0110 menjadi 2020 0117. Lalu selanjutnya untuk mengubah nama kolom atau alias digunakan fungsi query s. Yang selanjutnya itu fungsi query join digunakan untuk mengetahui anggota yang meminjam. Ketika 0, berarti anggota tersebut tidak melakukan peminjaman. Sementara di tabel selanjutnya itu terdapat lebih dari tabel yang diinginkan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.